Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan dengan jalan tol ya, operasional jalan tol dan milik BUMN juga, yaitu adalah Jasa Marga dengan ticker code-nya JSMR. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kalau kita lihat di sini, kasnya naik teman-teman dari 4,4 triliun ke 5,4 triliun. Aset lancarnya sendiri naik dari 8,1 triliun ke 9,6 triliun. Total asetnya turun teman-teman dari 98,8 triliun ke 89,6 triliun. Liabilitasnya naik teman-teman dari 11,2 triliun ke 14,4 triliun. Dan total liabilitasnya turun teman-teman dari 73,1 triliun ke 63,5 triliun. Dan terjadi tren penurunan teman-teman dari 3 tahun terakhir ini. Dari 80 triliun sampai sekarang itu 63 triliun. Untuk total ekuitasnya naik teman-teman dari 20,9 triliun ke 22,3 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi lah berapa total ekuitas di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di tahun 2022 ini ada peningkatan sebesar 4%, 2021 7%, dan 2020 minus 1%. Di sini saya menggunakan angka yang ya, bisa dibilang lebih rendah lah daripada tahun lalu, yaitu hanya sebesar 3% saja. Sehingga total ekuitas dari CSMR di akhir tahun nanti kira-kira di 23 triliun. Baik, kita masuk ke income statement-nya. Revenue-nya sendiri naik ya teman-teman, dari 3,6 triliun ke 4,4 triliun, naik 21%. Peningkatan paling tinggi ya teman-teman. Gross profit-nya naik teman-teman dari 1,8 triliun ke 1,9 triliun, 6% peningkatannya. Operating income-nya naik ya teman-teman dari 630 miliar ke 800 miliar, peningkatan 27%. Dan net income-nya sendiri kalau kita lihat ada peningkatan 26% dari 392 miliar ke 497 miliar. Hmm. Nah, di sini saya juga memprediksi lah berapa net income yang akan didapatkan oleh JSMR di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 2022 ada upside sebesar 599%, di tahun sebelumnya 898% dan 2020 minus 14%. Kalau bisa dibilang ini kurang konsisten ya teman-teman. Tapi saya menggunakan ya angka yang lebih rendah lah dari 2 tahun sebelumnya itu sebesar 450% saja. Sehingga net income yang didapatkan sebesar 2,7 triliun. Dan jika disetahunkan net income di kuartal pertama ini menjadi 1,9 triliun. Baik, kita masuk ke cash flow-nya. Cash flow-nya 3 triliun naik ya teman-teman dari 2,9 triliun ke 3, triliun. Dan terdapat ada jarak lah, jarak yang lumayan jauh lah dari total revenue-nya sendiri. Nah, mungkin selain pelanggan itu ada dari pertambahan nilai aset juga bisa, atau misalnya pendapatan dari pajak itu juga bisa dari JSMR sendiri di sisi operasionalnya. Dan di cash flow operatingnya kita lihat ada penurunan teman-teman dari 1,7 triliun ke 1 triliun. Cash flow investingnya naik teman-teman dari minus 850 miliar ke minus 700 miliar ya, which is good ya. Berarti mungkin JSMR sendiri itu lebih memperbanyak asetnya untuk melakukan ekspansi bisnis atau misalnya untuk memperluas area jalan tolnya mungkin juga bisa. Dan dari pendanaannya sendiri naik teman-teman dari minus 2,9 triliun ke minus 3 triliun. Dan ini indikasi yang baik ya, berarti manajemen lebih banyak membayar utangnya daripada menambah utangnya. Dan kalau kita lihat di sini, cash flow investing, bukan investing. Financing di tahun 2020 itu positif 12 triliun. Dan investingnya minus 14 triliun. Nah, ini mungkin karena di tahun 2020 ini sedang gencarnya pembangunan jalan tol ya. Mungkin ini eh, jadi salah satu kenapa di tahun 2020 utangnya itu lebih banyak untuk melakukan investasi atau membangun jalan tol. Itu juga bisa. Tapi kalau kita lihat trennya beberapa tahun ke depan itu ada penurunan lah, financingnya mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa eh, manajemen dari jasa marga itu
sudah melakukan pelunasan, bukan pelunasan sepenuhnya, tapi sudah mencicil utangnya itu, teman-teman. Baik, kita lihat lagi ke valuasinya. Book value-nya 3.000, price to book-nya 1,08. Bisa dibilang fair ya, fair value ya, lumayan. Revenue per share-nya 600 dan IPS-nya 68. IPS tahunannya menggunakan asumsi peningkatan 350% yang ini. Itu 377. Gross profit 43%, operating profit 18% dan net profit 11%. Bisa dibilang cukup bagus ya, teman-teman. Walaupun marginnya dari gross profit ke operating profit ini cukup cukup jauh, tapi masih di atas 2 digit dan menurut saya masih oke lah. Nggak apa-apa. Mungkin bisa lebih diefisiensi lagi dari segi beban keuangannya atau beban yang lain-lain. ROE 2,2% menurut saya kurang ya, teman. Menurut saya yang bagus itu ROE itu di atas 15% itu bagus, tapi kalau di atas 10% ya menurut saya oke lah, cuma oke aja. Tapi kalau misalnya di bawah 10% menurut saya agak kurang. ROA 0,5%, DER-nya teman-teman 2,8, bisa dibilang jelek ya, teman-teman. Ini total ekuitasnya ini lebih kecil daripada total liabilitasnya. Bahkan senilai hampir 3 kali lah. Utangnya lebih banyak daripada total ekuitasnya. Ya namanya eh, ini kan bisa dibilang BUMN proyek lah. Kan kalau butuh proyek itu butuh utang dulu kan, teman-teman. Untuk kalau misalnya ingin bangun jalan tol kalau dalam kasus ini kan, itu butuh utang dulu. Nah, pendapatannya itu akan dibayar biasanya itu setelah proyeknya udah jadi dan dibayarnya itu tidak langsung lunas, ada penyicilannya gitu, teman-teman. Maka dari itu mungkin DER-nya bisa lebih tinggi. Current ratio-nya 0,67 ya. Kalau kita lihat di sini, kasnya 5 triliun dan total aset lancarnya itu, liabilitas lancarnya 14 triliun, teman-teman. Oh maaf, current asset ya, current ratio ya. Oh ya, kalau lihat sini aset lancarnya 9,6 triliun dan liabilitas lancarnya 14,4 triliun. Bisa dibilang cukup jelek ya, teman-teman. Kalau menurut saya sendiri ya, lebih lebih besar liabilitas lancarnya daripada aset lancarnya. Dan cash ratio-nya sendiri 0,4, ya bisa dibilang tipis ya. Cashnya sendiri 5,4 triliun dan liabilitas lancarnya 14 triliun. Jadi ini hanya bisa mengcover sekitar 30% saja lah dari liabilitas lancarnya. Tapi PI rasionya 48,5, tiga terendah dari 3 tahun terakhir, dan PI rasio tahunannya menggunakan asumsi yang 377 ini di 8,8. Udah bagus ya, teman-teman, dari performanya kalau bisa dibilang. Oke, kita lihat ke, oh ya, Jasa Marga ini juga bisa dibilang membagikan dividen juga, teman-teman. Tapi selama 3 tahun terakhir itu dia hanya membagikan di tahun buku 2022. Tapi di tahun-tahun sebelum 2020 itu rutin membagikan. Mungkin karena masalah ini ya, teman-teman, berfokus pada uh, membangun jalan tol ya. Makanya bisa aja laba bersihnya digunakan untuk ekspansi. Itu juga bisa. Di tahun buku 2022 ini membagikan sebesar 76 per lembar saham dengan DPR-nya itu 35%. Nah, di sini saya juga memprediksi lah berapa dividen yang akan dibayar di tahun buku 2023. Saya menggunakan DPR 30% dengan DPS-nya itu 82, asumsi IPS yang 377, dan yield-nya 2,4%. Baik, kita lanjut ke asumsi growth-nya, teman-teman. Saya asumsikan growth-nya itu, asumsi nilai wajarnya, asumsi growth saya itu, saya cukup optimis lah dengan bisnis jalan tol sendiri, karena di mana kita tahu pandemi sudah hampir dibilang endemi lah, sudah pengaruhnya kecil sekali dan penggunaan jalan tol ini semakin banyak, teman-teman, karena banyaknya kendaraan yang membuat jalan di perkotaan macet. Biasanya jalan tol ini menjadi salah satu alternatif. Apalagi buat teman-teman kantoran yang mengejar waktu, teman-teman. Maka dari itu saya asumsikan growth-nya berdasarkan ini ya, growth pendapatan dari 2022 ke 2023, 21%, 20% lah. Ini murni apa ya, subjektif, teman-teman.
Jadi tidak bisa dijadikan patokan. IPS-nya 452, kita potong inflasi 6%, jadi 3.078 dan ditambah dengan book value-nya jadi 3.500. Dan di harga sekarang di 3.500 sekarang bisa dibilang fair value, teman-teman. Berdasarkan data kuartal pertama ya, teman-teman, di sini. Mungkin saja di kuartal 2 atau sampai kuartal 4 itu ada peningkatan performa, kan kita tidak tahu, teman. Oke, baik. Mungkin saya juga akan memberitahu lah corporate presentation-nya ya dari Jasa Marga sendiri. Sedikit saja ya, yang menurut saya penting. Opre Jasa Marga ini menguasai market share 50% dari jalan tol yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau bisa dilihat. 50% dengan total akumulasi yang sudah dioperasikan itu 1.000 km, 1.200 km. Nah, dan ini masih memiliki kontrak jangka panjang ya, teman-teman. Dari tol-tol yang dioperasikan. Masih di rata-rata 2050-an. Dan yang saya bilang tadi kan, kalau ingin membangun suatu infrastruktur, dalam hal ini jalan tol, itu kan membutuhkan dana lah, dana yang cukup banyak. Makanya harus meminjam bank dalam hal ini. Bank loan subsidinya itu 70%, teman. Nah, ini dua proyek yang akan dilakukan di Serpong Cinere sama Jakarta Cikampek 2. Ini di luar Jakarta juga ada, di Jawa Timur dan di Jogja ya, teman-teman. Jogja, Probolinggo. Oke, menurut saya sendiri mungkin kesimpulan dari Jasa Marga sendiri. Ini perusahaan yang menurut saya menarik lah, menarik karena eh, prospek bisnis tol itu cerah lah ke depannya. Karena kebutuhan akan jalan tol itu semakin besar. Dan juga eh, dari profitabilitas bagus. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah dari segi utang, teman-teman. Mungkin Jasa Marga itu bisa menguranginya lah. Tapi kita tahu itu buat pembangunan jalan tol juga. Tapi mungkin bisa peminjamannya bisa dikurangi sehingga tidak mengikis apa ya, beban melalui beban bunganya itu terlalu besar. Dan tapi secara harga sekarang itu sudah masuk fair value atau harga wajarnya, teman-teman. Mungkin kalau misalnya di kuartal 2 atau kuartal 3 atau kuartal 4 itu ada uh, kinerja yang bagus atau yang meningkat sangat signifikan, mungkin asumsi nilai wajarnya bisa berubah, teman-teman. Ya mungkin kita tunggu aja lah. Baik, teman-teman, mungkin kalau itu aja pembahasan dari Jasa Marga. Jika teman-teman ada pendapat, kritik dan saran, silakan tulis di comment section. Jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis di comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Terima kasih.